Hello, Ina. Can you hear my voice? Hello. Hello, Ina. Can you hear my voice? Ya, halo Miss. Sorry ya Miss. Hello? Ya, Okay, great. I can hear your voice clear. Hello, Ina. How are you? I'm fine Miss. Okay, you're quite busy, right? Yeah, that's right Miss. Okay. So, do you still mind to do the pairing class? Pairing Mm, class with another student? Do you still Yeah, mind to do it? I hope Miss, but mm, my I don't have many time. Mm-hmm. So I must to mengatur jadwal ya. Apa sih Miss? I have to arrange my schedule. Range? Arrange. I have Arrange. ARRANGE. A ARRANGE. R R A Arange. R-nya double. arrange gitu ya. Arrange. Hello? Bacanya arrange? Arrange? Yes, arrange. Great. Ya. Arrange. I have to arrange my schedule. I have to arrange my schedule, Miss. Yes, have to itu artinya harus ya. Must Hmm. sama aja. I Oh, have to arrange my schedule. I Oh, have you to have to arrange arrange your schedule. absolutely Okay. schedule, ya. Right. Eh, A time in the afternoon. In the afternoon, which is 6:30 or at 5, you can call me because our student that want to do a prayering is have the schedule at the afternoon at the 6 and 5 o'clock. Okay, do you get it? 6 or 5? Yeah, 6 or 5 at Monday and Tuesday. Hmm. Jadi Ya, Miss. student yang mau di pairing itu sebenarnya ada jadwalnya dia sore, Hmm. tapi beliau tidak mau di pairing, belum mau di pairing. Yang mau di pairing itu adanya yang jam 6 sama setengah 7. Oh gitu ya. Ya, hari Senin Selasa. Ya, itu dia tadi, Miss. Aku nyesuaiin jadwal dulu kayak gini kan tiba-tiba mendadak ada yang mau make up, terus Mhm. jadi asisten yang aku suruh tangani sebentar gitu kan. Nanti setelah aku online baru aku terserah nanti gitu. Lebih luang waktu saya sih di pagi gitu. Kalau sore kan biasa Miss gitu juga kan ada yang makeup Natal yang ini di bulan 12 ini ya. Makanya aku harus ngatur jadwal dulu lah, my schedule Miss. Nanti kalaupun nggak bisa reprank, hello? I cannot hear. Why? Hello Miss. Okay, Why? I I'm can. sorry. Yeah, my connection is so bad. That's why I can't open my camera right now. I have changed my connection, so I hope it's get better. Okay, we will continue our class. So yeah, just call me when you ready, right? When you want to do pairing, because Yeah. it's like the opportunity to you to practice with another student. Okay, no Okay. problem. Take your time. Okay, so how about your weekend last time? How about your last weekend? Do you have any planned? No, stay. We are stay at home Miss because Mm, we are so busy to busy?
busy Mhm. because busy for my work. Oh, you are busy with your job, right? Oh, my Oh, job, because yeah. many people come to salon and weekend, Yeah, right? nothing weekend Yeah, you don't have for any weekend. Mm-hmm. for this month, yeah. So how about your jogging routine? Do you still do it? No, I can jogging, but I'm so busy. Busy, okay? You're so busy. Oh, busy ya. Yes, Busy. busy. Tulisannya Bussy, tapi bacanya busy. Yeah, busy. Bacanya busy. I always reading busy. Busy. Okay, Miss. Mm-hmm. Wait. I'm so busy even at the weekend. Your connection I'm is so busy even at the weekend. Even tuh sorry. bahkan. Even at the Uh-uh. weekend. Yeah, Mhm. I'm so busy even even yeah, at the okay. weekend. Okay, great. Bahkan ya, Miss. Ya, even itu bahkan. Aku masih sibuk bahkan ketika weekend. Okay. I'm still And then how about your children? what? How What, about Miss? your children? Ah, Do they want to go somewhere maybe at the weekend, but you can't go with them? yeah, my children still stay at home, yeah, because uh, his parent, Their parents, children, their yeah, parent. their parent um, very busy, so Mm-hmm. my kiddos to Mm-hmm. understand like that. Oh, Yeah. so Uh, they also stay at home no, because so nothing weekend, nothing free time, nothing. Just stay at home. But I'm apa ya bilangnya? Ya, kasihan sih Miss, jadinya nggak ada ini kan libur sekolah tapi but stay at home gitu. Because oh, you feel parent is pity to them. uh, Pity itu kasihan. pity. 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 I feel pity to them. I pity to them. I pity them bisa, I feel pity bisa. I feel pity to them. Yes. Yeah, to them. If I finish, selesai. You Finish, finish? finish my job. Finish to selesai. My job, ya, Miss. Yeah, my job. When I finish my job, When I finish my job, we will go. We will gone to outside, ya, outside. we will go outside. Bukan gone ya, karena will, setelah will itu harus balik ke bare verb. Bukan gone, tapi go. We will go outside. Oh, verb one langsung. Yes, we will go. Bukan verb one, bare verb. Kalau verb one kan masih bisa ditambahin ss ya. Masih bisa kayak Oh, misalnya kalau she itu uh, gas gitu. Tapi kalau misalnya bare verb nggak boleh tambahin apa-apa. Jadi will go, oh will go. gitu. Will go. Ya, will go. She Nah, will go tetap itu. Bukan she will kalau gas. Mhm. yang verb one itu diharuskan dia ya ditambah s gitu ya, Miss. Tergantung jenisnya. Biasanya kan verb one dipakainya pas present tense ya. Present tense Uh-uh. di masa sekarang. Nah, kalau misalnya she itu kan tambahin s. Misalnya I run, she runs. I run, Mm-mm. she runs. Itu kan tetap verb one, tapi dia ada s-nya. Karena subjeknya itu she, he, it, ada s-nya. Tapi kalau bare verb itu nggak Mm-mm. boleh dikasih apa-apa. Contohnya Berarti dia habis mau, Hah? mm, Berarti melihat katanya tadi ya, I runs. I run loh, I run. Yang pakai s itu hanya she, he, it. Karena I, you, they, we nggak suka Oh, s. I, you, they, we nggak suka s. oh, yang pakai s itu hanya si. She, he, it. Oke.
wajib ditambah S ya. Yes, right. Oke. Itu untuk yang present ya. Tapi setelah models, tahu models verb kayak will, would, could, must, Aha. models itu namanya models. Itu Mm-mm. setelahnya harus bear verb. Atau nggak boleh ada tambahan apa-apa. Walaupun dia she, tetap harus balik ke verb awalnya. Will go, I will go, she will go to the school. Karena ada will-nya itu. Ada Oh. models namanya, models. Will, Mm-mm. would, can, could, shall. Oh, berarti will langsung verb gitu ya. Ya, langsung verb. I will go. Ya, ya. I will go. I will go outside. When my job is finished, I will go outside with my children. Ya, when I will my job finish. When I finished, when I Oh, finish my job, when I finish my job, I I will will go go. outside. I will go outside. Mhm. Right. Okay. Okay, Miss. When I will, when I finish my job, I will Mhm. go outside. Yes, I will go outside with Yeah, my children, with my family. yeah, Tuh with my family, keterangan-keterangannya. Mhm. with my Great. family. Because Okay. free day, their free day, Their free day, ya free day bisa. only 3 weeks. Just only, kalau pakai just Only apa 3 ya? weeks. Only Only 3 3 weeks. weeks. Yeah, Weeks or days. weeks. Free weeks maksudnya free time apa tadi? Day apa? Sorry. Liburnya, Oh, their holiday. Bisa langsung their dari holiday holiday, aja. Yes. just ya. Just 3 weeks. Yeah. Just three weeks. Like this. Right. So you will bring them outside because their holidays just for 3 weeks. Ya, The holiday just 3 weeks. Okay, when will the holiday begin? kapan gitu? When? When will the holiday begin? Kapan? When will the holiday begin? Begin apa tuh, Miss? Begin, okay. Begin itu sama dengan start. Begin, Kapan to dimulai begin. gitu ya? To begin sama dengan to start. What the meaning of start? Dimulai. Yes, great. So begin tuh juga dimulai artinya. So Hmm. when will their holiday begin? So when will? Mhm. Will So kan when akan will? ya. Yes. Kapan akan dimulai? Great. So when will to Their begin? holiday. Yeah, so when will their holiday begin? Begin. Bentar ya, Mir. So when Will will their holiday their holiday? their. Karena ini menunjuknya ke the children Ya, their holiday begin. begin. Oh, nggak Ya. ada No, tuh-nya. no, no. No, nggak pakai itu. Bisa lihat sini. Bisa lihat di screen-nya. So when Begin. will their holiday begin? Oke. Kapan akan mereka mulai libur gitu ya? Ya, kapan liburan mereka dimulai? Kapan liburan mereka akan dimulai? When Kap- will their holiday, liburan mereka, the children's holiday will begin. Nah, selama ini kan aku ngartikannya gini, Miss. Itu makanya mungkin sulit ya, Miss. Harus Oh, terbiasa ya. gimana? When will. Jadi Oke. dimulai dari awal kan. Will akan. Mhm. Kapan mereka Mm-mm. akan, palingan libur mereka dimulai. Nah, sementara tadi Miss bilang kan, kapan liburan mereka akan dimulai. Ke Yes. belakang maju ke depan kan, Miss. Mm-mm. Nah, yang Karena ini kan terjemahnya mengikuti ini kan mengikuti susunan kata di Indonesia. Kalau susunan kata di Indonesia kan eh, kapan, terus apa akan, dulu yang tanyain objeknya baru dimulai gitu diakhirkan. Tapi sebenarnya itu juga literal kok nih their holiday ini kan artinya liburan mereka. ya, their Will holiday. begin
Heeh. Di sini ini aturan di bahasa Inggris itu emang harus dimulai di sini. When will gitu. Bukan Hmm. when will begin their holiday, itu aturan bahasa Indonesia. Mm, Apa mm, mm, mm. kapan akan dimulai liburan mereka, kayak gitu kan aturan bahasa Indonesia. Kalau di Inggris emang seperti ini. Jadi biasanya subjeknya itu diletakkan di tengah-tengah, misalnya ada misalnya will begin, dia nanti akan diletakkan di tengah-tengah sini. Itu bukan when will begin their holiday, Mm, 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 mm. oke? Oke, oke, Jadi subjek. kalau kalau misalnya nemu kata kayak gini bisa bisa gini. Bener, Putus-putus, Miss. Suaranya nggak jelas. saya ngertiin dari depan. I'm Will, sorry. Can you- kapan? Terus habis Halo? itu berarti, can you hear my voice? Okay, wait, can you hear my voice now? Ya, putus-putus, Okay, Miss. okay, hello. Oke. Is it clear now? Ya, ya, I can, Sekarang I masih? hear. Oke, oke, great. Oke, jadi tadi benar sebenarnya. Ngartiinnya dari depan. When will, kapan, akan, gitu kan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah will ini itu kan models tadi ya. Dia hanya kayak kata bantu verb gitu. Models itu kata bantu verb. Contohnya adalah, wait, contohnya models itu contohnya adalah will, terus ada would. Would tuh sama aja kayak will artinya, cuman dia lebih, itu ini would itu adalah bentuk past dari will. Oke, bentuk past tense dari will. Can, could, itu contoh models. Must juga termasuk model. Nah, yang perlu diperhatikan kalau misalnya ada kata-kata ini, kita harus tahu verb dasarnya. Maksudnya verb yang dia ikuti itu mana? Karena itu sebenarnya arti pertanyaannya. Will begin, di sini will itu diikuti sama begin. Yang artinya apa begin? Dimulai. Ya, dimulai. Jadi artinya kapan akan dimulai eh, liburan mereka Lip- gitu. Kapan liburan mereka akan dimulai gitu. Kan bisa aja diartikan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu ini kapan akan, semua semua apa model sini dicari verb yang mengikuti. Jadi jangan langsung subjeknya diartikan, soalnya nanti bingung. Kalau gitu kan nanti bisa kayak kapan akan mereka, nah nanti kan mereka akan jadinya, padahal bukan kayak gitu. Kalau mereka akan pasti they will, when they will begin the holiday, misalnya gitu pertanyaannya. When they will, karena di sini subjeknya bukan they, right? Mm, mm, Oke, jadi intinya adalah kalau ketemu models will, can, mm. could, must, itu dilihat dulu verb yang mengikuti, habis itu baru diartikan. Itu akan lebih gampang. Kapan Oke, so, akan dimulai liburan mereka gitu ya. Nah, aku tadi ngartinya mm-mm. kapan akan mereka libur Oke. dimulai. Nah, bingung kan? Padahal there di sini itu bukan subjek. There kan kepunyaan ya. Kemarin kita sudah bahas Mm, mm, there mm. kan kepunyaan. Their holiday, liburan mereka, right? So when will their holiday begin? Ya, oke. So the answer gimana? The answer when, merujuk pada waktu. Jawabannya Kapan? gimana berarti? Eh, when will their holiday the the holiday eh Their holiday. their holiday began Mhm. Saturday. At Saturday this Eh, week. ya, no, Oh, bilang Hah? Sat- Gimana? hari Sabtu yang kemarin. Oh, hari Sabtu yang kemarin. Oh, berarti uh, their holiday was began. Sudah dimulai. Was. Karena udah kan. Ya, their holiday Heeh. was began. Hmm. Sudah dimulai. Ini dimulai ya. Kan bukan liburan mereka memulai. Kan dimulai ya. Karena kan liburannya nggak ngapa-ngapain. Liburannya tidak melakukan action kan. Mm-mm. Dimulai kan artinya.
So their holiday was began last Saturday. Last Saturday. Last Saturday. So they are in the holiday right now. Mereka udah libur sekarang because their holiday was began. Sudah dimulai at last Saturday. Oke. At Saturday, Miss. At last Saturday. Last. Kan sudah terjadi kan, maksudnya Sabtu lalu kan maksudnya? Iya, iya. Last, ya, oke. Mhm. Oh, iya. Berarti dia kalau menyatakan yang lalu harus memakai was ya, was. Ya, ini kan was began, ini pasif, bentuk pasif ya. Dimulai. Their holiday was began, tapi karena sudah dimulai, jadi pakainya was. Di sini pakainya apa namanya? To be-nya adalah yang lampau. Kalau misalnya baru dimulai sekarang nih, kan belum lampau banget ya. Maksudnya sekarang baru dimulai, baru aja dimulai. Itu bisa diganti is began. Their holiday is begin now, gitu. Their Oh, holiday is beginning now, itu juga bisa. oh dia bukan pakai were ya? Where? Oh, where. Karena holiday. Holiday ini kan dia it ya kita makanya. Their holiday itu kata gantinya bisa it was begin. Oh, Liburan gitu. Ya. saya pikir karena dia mengikutkan there-nya gitu, Miss. Oh, bukan. Their-nya ini kepunyaan balik holiday. Jadi itu Oh, perlu itu juga bedakan mana yang subjeknya, mana yang cuma pelengkap. Misalnya their-nya dihilangin, itu kan juga tidak mengubah kata sebenarnya, tidak mengubah kalimatnya gitu. Holiday was begin, tetap tersampaikan informasinya. Tapi there ini memperjelas, oh liburannya siapa? The children. Gitu. Ini oke. the holiday-nya. The holiday was begin, their holiday was began last Saturday. Lain hal kalau misalnya they were gone gitu ya, Miss ya, baru ya. Mm-mm. They were gone, mereka telah pergi. They were gone, ya No, no, mereka no. telah pergi. Gimana? Maksud saya mau menggunakan were-nya, were, was, were. Ya, were itu intinya buat yang eh ini sama aturannya kayak yang she, it. She, it Oh, itu nanti pakai yang was. Selain itu, I, you, they, we pakainya were gitu. yang khusus subjek lah ya gitu, Miss ya. Iya, benar. Jadi harus dilihat dulu was di sini. Ini berarti dia baliknya kemana? Kalau ke there kan nggak mungkin ya. Karena ini was berarti ke holiday. Karena there di sini juga bukan subjek. There ini kepunyaan. Oke, oke. Holiday-nya mereka gitu. Bukan mereka di sini yang jadi subjek pembicaraan. Oke. Subjek kalimatnya adalah holiday. Kakak, tolong nak, mama lagi nih. Sana nak, di kamar sebelah. Excuse me, Miss. Yuk, sana dulu mama lagi. Ya, itu ambil nak di atas meja ya. Bentar ya. Ya. Ini ada yang di plastik. I'm sorry, Miss. My kid has No problem. distract me. Yeah, take your time. Ya, nanti ya nak, bentar aja, bentar. Ini untuk demi klien juga ya. Udah, bagi Kak, bagi Kak. Oke. Oke, ya, oke. Oke. Go nak, go. Please. Ya, oke, don't fight. Sana dulu nak, sayang, cepet. Waktu berjalan, yuk, Missnya nungguin. Sana, sana sayang. Yuk, yuk sayang. Nah, ya udah ambil punya kamu yang di dalam lemari ya. Take it in. Oke, Miss. Okay, so it's related to what we have talked before. So we will talk about describing your week. Describing your week, tentang mendeskripsikan aktivitas di minggu, aktivitas mingguan gitu ya, daily activity. So I'm sure you know all the vocabulary of days, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. You know it, right? You know it all. Okay, so we call Monday to Friday is actually weekdays. Biasanya disebut weekdays atau work days bisa juga. Jadi waktu hari-hari kerja, hari-hari ya hari kerja lah ya kalau di Indonesia. Weekdays atau work days.
And then we call Saturday and Sunday the weekend. Akhir pekan. Okay, it's Saturday and Sunday. The other day, except Saturday and Sunday, is weekdays. Okay, weekday. Okay, so we will now talk about preposition. Like on is preposition. Contoh preposisi itu adalah on, from, to. Ini preposisi. Kayak dia tuh memperjelas makna kalimatnya, gitu. So use on before the day of the week to say the day you do something. Jadi kita bisa kasih on itu untuk di hari gitu. Di-nya itu pakai on ya, bukan in. Oke, kalau hari itu spesifik jadi pakainya on. On Mondays. I go to work on Mondays. Oke, Go to nah work on Monday. ini kenapa Miss kok ada S-nya ya? Kan harusnya kan bukan Senin-Senin ya, nggak ada ya Senin-Senin, Senin jamak. S itu kita pakai ketika itu happens regularly. Jadi dia rutin, dilakukan setiap Senin gitu. I go to work on Mondays. Saya pergi bekerja di hari Senin dan Senin depan dia kerja lagi, Senin depan dia kerja lagi gitu. Oke. Rutin ya. Ya rutin itu pakai S. Tapi kalau misalnya nggak rutin, misalnya cuma mau I go to the mall, I go to the mall on Saturday. Kan dia nggak setiap Saturday ke mall ya. Misalnya gitu itu Saturday aja, bukan Saturdays. Oke. And then I work from Monday to Friday. From to itu menunjukkan durasi ya. From bla 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 to bla bla bla. Tuh, jadi ini saat sepaket. From to itu sepaket. Dari Senin sampai Jumat gitu. Ya, itu sepaket. From Monday to Friday. Ya, oke, next. I watch TV on the weekend atau at the weekend. Jadi ini bisa dipakai dua-duanya. Cuman masalah ini UK atau British. Kalau di British itu biasanya mereka pakai at the weekend. Tapi kalau di US itu biasanya lebih kawan pakainya on the weekend. Kalau misalnya di buku-buku sekolah biasanya pakai apa, Miss? Biasanya pakai US ya, yang paling umum itu biasanya di buku-buku textbook sekolah itu biasanya pakai US. Tapi dua-duanya tetap bisa dipakai, tetap sama sebenarnya artinya, nggak salah. Cuman masalah memposisikan dia US atau UK. Kalau misalnya mau penulis misalnya lagi ujiannya apa TOEFL itu US, berarti nanti mereka pasti akan menggunakan on terus. Kalau ujiannya IELTS it's UK. Jadi dia akan pakai at. Harus diperhatikan di situ sih. Tapi kalau untuk yang casual conversation, itu bisa dipakai dua-duanya. Oke, excuse me, Miss. Sini, Ya? sini. Bentar ya, Miss. Sini, sini. Sini, Bang. Sini biar Mama bikinkan hotspotnya, sini. Udah, oke. Oke. Ya begini kalau udah libur kan, Miss, jadinya ada adanya Oke. pengganggu ya. Maklumlah, Miss ya. Ikut belajar bareng aja ya. Iya, ikut belajar aja. Di sini, sini sama Mama sini. Biar pintar bahasa Inggris. Oke, lanjut, Miss. Oke. So, it's actually very easy ya. Kalau misalnya menunjukkan waktu tinggal tambahin on. Ini juga bisa on, bisa add. Di sini kalau misalnya ada durasi kan tinggal from to from. Jadi nggak perlu kayaknya kita kerjakan. Kita fokus ke vocabulary. Okay, from these vocabularies, do you have anything that you still don't know yet? I think that you already master all, right? Go to gym, swimming, play tennis, soccer, play soccer. Okay, what the meaning of soccer? Apa apa sih ya namanya? Bola apa ya? I don't know, Miss, bilangnya, Miss. Soccer itu sepak bola, Oh, right? oh Soccer. gitu. Yes. Oh, I think sepak bola football. Nah, itu. Football is also sepak bola, tapi soccer is UK, British expression for football. Football is American. Oh, Football bener, football juga artinya sepak bola, permainannya sama, aturannya sama. Tapi football itu adalah US. begitu. Ya, soccer itu UK. Oke. Itu sama aja.
Nah, di sini nih misalnya play soccer, kalau misalnya untuk daily dan juga textbook, it's okay, kayaknya dua-duanya bisa dipakai. Cuman itu lebih Oh, ke arah ini aja sih apa, untuk daily conversation ini lebih ke pengetahuan aja, pengetahuan umum. Oke, jadi kayak soccer dan football itu sebenarnya hal yang sama. Sorry, without space ya, ini football. oke. Oke, bisa dua-duanya. Oke, nah, frequency phrase. Kita eh, kegiatan mingguan itu ada frekuensinya, right? You can do it once a week or twice a week, 3 times a week or every day. So, ini untuk menunjukkan frekuensi. Once a week artinya 1 minggu ya? once a week. Artinya 1 minggu. 1 minggu, no, once. Ini, Satu misalnya mi- ada 7 hari, dia cuma centang 1 hari doang. Artinya, Once a week. Satu. dia ada kotak mewakili hari nih kayaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus dia cuma centang di hari Senin. Gitu. Maksudnya apa kira-kira? Once a week. Kegiatan 1 hari dalam 1 minggu, right? Ya, I I go jogging. I go jogging once a week. Aku pergi jogging 1 kali dalam seminggu. Mhm. So once itu artinya sekali. Once, oke. Once a week. Biasanya ini akan kata-katanya sering ditemukan di em, rumah sakit. Kalau kita nebus obatnya nanti this this medis is you have to take it twice a day. You have to take it twice a day. Kamu harus minum ini 2 kali dalam sehari, twice a day gitu. Twice a week 2 kali dalam seminggu. 3 times a week itu 3 kali dalam seminggu. Every day itu setiap hari ya. Jadi Mhm. once, twice, 3 times. Ada juga sih orang-orang yang nyebutnya thrice, tapi itu nggak umum sebenarnya thrice. Jadi once itu untuk sekali, twice itu 2 kali, 3 times, dan 4 times, dan selanjutnya itu untuk menyebutkan frekuensi seberapa sering kita melakukan kegiatan ini. Why they Kali-kali-kali. say Mhm. trace time? Trace? Ya, tapi itu nggak umum banget sih, nggak pernah dipakai sih twice ini nggak pernah. Karena kan ini Mhm. once, twice, ini kan dari Oh, oh. one ya sebenarnya, dari one tapi uh, jadi berubah once untuk sekali, twice dari two jadi berubah jadi twice, thrice tapi ini jarang sekali dipakai. Jadi orang-orang setelah setelah masuk angka 3 langsung 3 times a week pakai numbering biasa, 3 times, 4 times, 5 times gitu. Can I asking? Ya, can I ask? Oh, can I ask? Ya. Why? Kenapa? Kenapa nggak one a week aja gitu? Apakah dia umum digunakan tertentu? Twice, One three? a week. One Dia a week, khusus one, aja gitu. oke, one a week itu salah ya sebenarnya. One a week. Oh, Once a week benernya yang bener. One a week enggak, agak rancu. Dia tidak menjelaskan one. Jadi kan numbering itu ada yang menyebutkan banyaknya kayak 1, 2, 3, 4 itu kan banyak hal ya, misalnya 1 benda, 2 benda, 3 benda untuk menyebutkan nominalnya berapa. Ada juga yang ordinal atau kayak first, second, third. My first daughter, my second daughter kan bukan, itu kan artinya anak satu, anak kedua dalam artian tingkatan ya, anak pertama, anak kedua gitu. Bukan ya. anak satu, anak dua. Kalau anak satu, anak dua kan 2 children, one child, 2 children menunjukkan banyaknya nominal. So we have nominal Mhm. dan ordinal. Oh. Nominal dan ordinal ya. Tingkatan. Nominal itu banyaknya, ordinal itu tingkatan. First daughter, second daughter gitu. Nah, ini one a week itu apa menunjukkan apa? Dia rancu one-nya ini kemana? Once a week ini sudah once ini dia maksudnya lebih ke em, gimana ya? Ordinal. Lebih ke ordinal. Jadi maksudnya sekali gitu. Berapa Oh. berapa berapa ininya apa? Berapa sering, seberapa seringnya? Once once a week, 1 kali seminggu. Twice a week. Karena setelahnya juga nggak cuma 3 a week gitu, dia harus ditambah times. 3 times a week, keterangan times. Oh iya. Keterangan seberapa sering dia melakukannya, 3 times a week. Nah, kalau keempatnya?
4 four times a time. week. Ya. Pokoknya setelah 3 itu langsung balik ke biasa aja, ke numbering biasa. 3, 4, 5, 6, 6 times a week, 6 Oh, time a month. gitu ya. Ya. Yang pertama sama kayak tadi, the first, second, three, third. Ya, hampir ke arah itu. Em, ya, jadi intinya kalau yang ini apa penomoran itu juga ada aturannya kan. Dia sebagai nominal banyaknya atau ordinal. Sebenarnya ini sebenarnya lebih masuk ke nominal sih. Karena kan 1, 2, 3 ya. Mhm. Tapi kalau yang untuk em, 1 a week itu kurang tepat karena ada yang lebih spesifik di sini once a week. Hmm. Lebih spesifik, lebih jelas. Dan ini emang lebih lebih biasa dipakai. Kalau 1 a week sebenarnya jarang. Kalau saya sendiri jarang dengar ya ada orang yang pakai 1 a week. Itu kecuali udah ada mungkin dikasih keterangan apa ya, 1 session a week gitu. One meeting a week kayak gitu. Itu bisa sebenarnya. Karena dia ada keterangannya. Right? Tapi kalau 1 a week apanya gitu, masih belum jelas apanya. Kecuali I joined the English club which held 1 session a week gitu. Jadi yang punya 1 sesi dalam seminggu, 1 kali sesi dalam seminggu itu bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada yang dijelaskan, setelah itu pakainya once a week aja, lebih jelas. Oke, oke. Tergantung ininya ya. Eh, mana ya? Memang beda lah artinya gitulah ya, Miss. Iya. Kalau once a week, 1 kali di dalam seminggu. Kalau Hmm. one, satu. Emang jadi kayak tertuju satu gitu ya, Miss. Iya, satunya tuh apa? Nggak jelas ya, satu satu 1 a week tuh apa maksudnya, satu satu apa gitu kan nggak jelas. Oke, oke. So we call untuk frekuensi kita fokus ke once, twice, 3 times dan seterusnya aja. Gitu biar nggak Oke. bingung. Jadi kalau misalnya dengar you have to take this medicine twice a day, itu udah ngerti ya maksudnya apa? You have to Mm-mm. take this medicine twice a day. Maksudnya apa ini? You have to take this. Ya, you Kamu, have to take this medicine twice a day, mom. Gitu. Ini ceritanya ada di pharmacy. Ini contoh conversation di pharmacy. At the pharmacy. What the meaning of pharmacy? farmasi. Pharmacy. I don't know Pharmacy is farmasi. apotek. Apotek ya. Oh, farmasi, apotek ya. Toko obat gitu ya, apotek ya, Yes. Mhm. farmasi. Oke. So what the meaning of it? You have to take this medicine twice a day. Kamu have inilah yang kadang membingungkan, mempunyai, telah, have to take. Coba di ini ya. Kita breakdown ya. Uh-uh. Subjeknya adalah apa? Subjeknya di sini. You. You, great. Kamu have to take this medicine. Predikatnya, kata kerjanya, Take. kata kerjanya ini ya. Have to take itu kata kerja. Masuknya Oh, satu. have to take. This medicine apa? Medicine itu Pak kesehatan ya, Miss. Medicine itu obat. Obat. Yes, medicine is obat. Oh, medicine. Kesehatan itu health. Oh, Kesehatan itu health. medicine. Oke, Medicine itu oke. berarti objeknya ya. Twice a day ini keterangan. Yang perlu disyukuri dari bahasa Inggris adalah dia em, susunan kalimatnya masih sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Dia masih pakai SPOK, right? Ya, ya. SPOK. Walaupun ada beberapa yang berbeda, tapi kurang lebih itu mirip sama bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya belajar bahasa Inggris itu gampang, oke? Mhm. Itu harus ditekankan di kepala. Oh, gampang, gampang, gampang. Karena nggak beda jauh. Kalau misalnya masih bingung mengartikan, kemungkinan besar adalah vocabulary-nya masih kurang. Kalau untuk bahasa Inggris case-nya. Oke. Ya, kayak tadi medicine. Kalau kita ngertiin kesehatan, udah bingung karena, hah, kesehatan twice a day, apa hubungannya gitu ya. Tapi kalau obat twice a day, oh bisa dimengerti. Oh masih bisa ini nih, dikira-kira. Oke? Ya, benar, Jadi Miss. di sini, have to take itu artinya harus makan obat. Have to take.
Have to di sini adalah Harus. ya have to itu must. Have to itu sama dengan must. Have to take itu berarti harus mengambil atau bukan mengambil di sini artinya harus minum obat. Have to take this medicine twice a day. Oke, have to itu must. Bisa juga have to-nya diganti must, tapi untuk lebih ini kan kayak menyuruh orang secara lembut ya. Bukan kayak kalau must tuh kayak yang Oh, dia harus sangat harus gitu ya. harus banget. Kan nggak mungkin kalau misalnya pelayan di apotek kan kayak nyuruhnya kan pasti lembut-lembut yang lembut. Jadi pemilihan katanya you have to take this medicine, bukan you must take this medicine itu kayak terlalu keras ya. Jadi kita Hmm, juga harus mempertimbangkan pemilihan kata ketika bicara sama orang. You have to take this medicine twice a day, ma'am. So what the meaning of this sentence? kamu harus minum obat 2 kali sehari. Yes, great. Kamu harus minum obat ini 2 kali sehari. Jadi Oh, kayak kamu ceritanya banyak obatnya. harus. This medicine, you have to take this medicine twice a day. And the others, you can take it once a day. It's okay. Gitu. Jadi misalnya untuk this medicine twice a day. Yang lain bisa once a day. Gitu. Oke, Miss. Oke, great. Ini sebaiknya diharuskan 1 hari berapa sih, Miss, ini mengingat untuk vocabnya nih masih banyak vocab yang belum. Um, Kalau misalnya saya sukanya sih setiap hari itu harus ada vocab baru yang masuk. Kalau misalnya saya pakai aplikasi Duolingo, tahu Duolingo? Pernah dengar Mhm, Duolingo? iya. Heeh. Itu cukup bagus karena saya bukan belajar bahasa Inggris sih sekarang. Sekarang lagi bahasa Korea kan, dan itu aplikasinya cukup membantu. Karena kita harus buka itu setiap hari, dan setiap hari pasti ada vocab yang masuk akhirnya, vocab baru yang masuk. Gitu. Ini bagus sih. Dia juga ada Ah, untuk bahasa Inggrisnya. Miss yang berbayar nih, Enggak, ini nggak bayar. nggak bayar. Gratis bisa. Nah, Nggak kemarin aku bayar. pernah coba nih, tapi kalimatnya itu-itu aja, Miss, Mhm. gitu loh. Kalimat dia misalnya tentang kayak Oh, bread, drink, nah itu kan udah biasa kan gitu. Gimana nah apanya, itu Miss? kan ada levelingnya ya. Ada Aha. levelingnya di Duolingo. Nah, level-levelnya itu kita bisa lompat juga. Jadi misalnya section 1 tuh basic banget. Kita bisa coba lompat sampai section 2. Jadi nanti ada tesnya. Apakah ini udah bisa lompat? Gitu. Kalau misalnya udah lulus, berarti kita emang basicnya tuh udah menguasai. Saya juga caranya kayak agak lompat-lompat gitu sih. Kalau misalnya udah tahu nih vocabnya, coba langsung lompat. Dan ini Mhm. menurutku paling enak sih. Karena kita setiap hari pasti harus buka. Gitu. Diingetin terus setiap hari harus buka, harus buka. Iya Itu sih. salah satu Heeh. caranya. Tapi untuk yang lainnya bisa baca buku juga. Jadi misalnya buku anak cari apa bacaan-bacaan untuk anak kecil kayak children's book. Mhm. Di situ karena pasti children's book kan nggak akan apa namanya temanya nggak akan yang susah-susah ya pasti kalau Iya, buku anak. Dan dia iya. pasti bahasanya dan ceritanya pasti untuk yang vocabulary sehari-hari gitu. Itu juga bisa cari banyak pasti sekarang di Google juga banyak. Pasti ada apa webnya. Kayak ini short story ini ada dari British Council, it's a good one. British Council tuh sering ngasih banyak materi ya. Mau yang advanced, intermediate, beginner dia bagus. Nih banyak jadi kayak Midsummer Night Dream, tergantung nih Dog's Life ini pasti di perkotaan. Kalau ini masih agak fantasi mungkin di hutan dan segala macam. Itu bisa dicoba baca children's book Oke. gitu. Ini juga salah satu cara untuk memperbanyak vocabulary. Kalau dulu saya belajarnya lewat game pas kecil, main game gitu. Jadi kan terbiasa baca vocabulary bahasa Inggris kan. Nah, dari situ mulai banyak vocabulary. Habis itu baru lewat buku bacaan, terus baca novel pakai bahasa Inggris. Itu juga salah satu cara yang gampang lah kalau misalnya mau nambah vocabulary. Berarti kayak anak-anak ini dibiasain aja ya, Miss, ya, Mm-mm, apa? iya, bener. Iya. Oke, ini kan suka game ya, dibiasain aja ya Mm-mm. bahasa Inggris ya. Iya, gamenya diaturnya ke bahasa Inggris. Jadi dia kebiasa. Dia mau nggak mau harus buka kamus terus nyari, oh ini artinya ini berarti aku harus ini gitu. It's okay. Menurut saya itu cukup apa ya belajar yang gratis. Dalam artinya kita nggak perlu keluar banyak effort, tapi udah langsung ngerti gitu. Oke. Mm-mm. Baca buku bahasa Inggris, main game bahasa Inggris, atau dengerin lagu bahasa Inggris itu juga sangat membantu. Untuk lagu Iya. dia bisa listening kayak at least dia nggak ngerti artinya sekarang tapi nanti ketika dia udah besar dia mendengar lagu itu lagi dia akan ngerti artinya oh Allah ternyata lagu ini tuh tentang ini
Tapi dulu dia sudah terpapar sama lagu-lagunya, jadi nggak asing gitu. Lagu-lagu anak bahasa Inggris juga banyak yang bagus. Vocabulary-nya juga cukup mudah dipahami. Ya, Jadi itu yang bisa dicoba. My Doctor sih kalau misal aku bahasa Inggris dia udah ngerti gitu apa maksudnya, tapi dia masih Mm-mm. jawabnya dengan bahasa Indonesia gitu. Iya. Gak apa kalau speaking diakhirkan sebenarnya it's okay. Selama dia udah bisa ngerti banyak vocabulary, ngerti apa yang kita omongin, it's okay. Speaking itu nanti naturally come ketika dia memang sudah harus speaking atau emang akhirnya mulai pede nih untuk speaking gitu. Jadi it's okay untuk pas masih kecil itu pembiasaannya yang penting vocabulary, tahu maknanya itu udah cukup. Nanti seiring berjalannya waktu dia juga akan mulai speaking Oke. Iya. gitu. Kemarin aku suruh juga sih yang Duolingo itu kan, dia Oke. udah bisa jawab gitu. Mm-mm. Apa Duolingo itu Mm-mm, great. Ya bagus. kan nyusun Bagus kalimat berarti. juga itu Heeh. kan. Iya benar. Iya semakin awal dimulainya tuh semakin bagus sih. Tuh. Jadi mungkin Hmm. mungkin bisa dicoba nggak cuma Inggris nih, bisa coba bahasa lain juga. Itu akan jauh lebih baik. Tapi jangan dicampur ya. Jadi misalnya kita ngomong pakai bahasa Inggris, ya ngomong pakai bahasa Inggris aja. Jangan misalnya bahasa Inggris nanti dicampur bahasa lain. Nah, itu bikin bisa bikin anak bingung juga pada akhirnya. Oh. Kan ada mitos yang bilang ya kalau misalnya anak kecil jangan dikasih banyak bahasa nanti dia bingung. Hmm. Pernah dengar kayak gitu? Iya, iya. Nah, sebenarnya itu mitos ya. Yang bikin bingung itu adalah ketika sebanyak bahasa dicampur jadi satu. Hmm. Oke, berarti dia khusus ya bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Jepang, Jepang gitu ya, Gitu. Bis ya. Halo, Banyak suaranya putus, Miss. Nggak kedengaran, Miss. campur jadi I satu can itu akan bikin anak bingung. Tapi I kalau cannot hear. bahasanya dipakai, ya, Can you repeat again? ya, can you hear my voice? Okay, Ya, wait, ya, right now. wait. Oke, ini udah bagus, Miss. Oke, Okay, I can hear you. Can you hear ya. me? Oke, iya. Oke. Okay. Okay, from the article that I've read, dari artikel yang aku baca dan Mhm, dari banyak kayak apa ya linguis mhm. yang ngomong itu sebenarnya it's okay if you want to teach your children many language at once. Sekaligus tuh sebenarnya nggak apa-apa. Sekaligus ini dalam makna you have to misalnya mau mengajarkan bahasa Inggris dan Jepang misalnya ya, you have to teach them the English in full sentence and then the Japanese in full sentence too. Gitu. Jadi nggak bisa misalnya satu kalimat kamu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang juga. Nah, itu yang bikin anak bingung. Sebenarnya di situ. Mhm, mhm. Maksudnya nggak boleh tuh adalah dicampur-campur. Misalnya ada ibu dan ayah. Ibunya misalnya dia megang yang bahasa Inggris. Jadi ibunya akan take a responsible, dia akan bertanggung jawab untuk yang bahasa Inggris. Nanti ayahnya untuk yang bahasa Jepang. Misalnya kayak gitu. Itu tidak akan membingungkan anak. Itu dari Oh. artikel-artikel yang saya baca seperti itu. Dan sebenarnya itu masuk akal sih. Karena yang membingungkan tuh sebenarnya kalau dicampur. Misalnya, tahu aksen Jaksel? Jaksel accent, like they speak in English, but at the end or at the middle of the sentence they use Indonesian too. Like, I want to go to Senopati and di sana aku will meet my friend, something like that. Do you know? Oh, ya, So, ya, ya. so Jakarta's accent, yeah, it's actually not good for children. Apalagi yang lagi belajar bahasa ya, yang baru mulai dia mengenal bahasa asing itu jelek karena dicampur. Dan pencampuran seperti itu yang bikin anak bingung. Bahkan yang udah besar pun, jadi di Twitter ada, dia kayak sering bikin tulisan gitu. Cara Mhm. tulisnya seperti itu. Bahkan orang yang udah besar, yang udah sekolah pun itu bingung. Pas Hmm. ada orang yang nulis kayak gitu, kayak apa ini maksudnya? Jadi yang itu yang dimaksud orang anak bingung adalah ketika dicampur-campur. Misalnya ibunya tidak konsisten, dia mengajar bahasa Inggris tapi kalimatnya itu nggak diselesaikan dalam satu full sentence bahasa Inggris. Itu biasanya bikin anak bingung. Jadi kalau untuk anak harus yang simple ya. Kalimatnya simple-simple aja, tapi yang penting full dengan bahasa itu dan nggak bikin dia bingung. Oh,
Oh, gitu. oke, Miss. Ya, I know. Jadi soal Jakarta itu nggak cocok untuk dipelajari anak kecil karena nanti dia pasti akan bingung dan akhirnya juga nggak belajar apa-apa gitu. Oke, berarti yang penting ini ya, sederhana aja tapi diselesain ya. Sederhana aja. Jadi kayak barang-barang di rumah, at least barang-barang di rumah tahu, oh wardrobe, wardrobe itu lemari pakaian, nanti ada cupboard, cupboard itu lemari untuk piring-piring, alat-alat dapur, cupboard, ada stove, apa namanya, Kompor. kompor, ada Hmm. kettle, itu buat buat masak air dan segala macam. At least di rumah itu anak-anak tahu gitu. Atau bisa aja dibikin English Day. Every weekend we will speak in English. Atau every weekend at 10 a.m. until lunchtime we will speak in English. Misalnya kayak gitu. Dibuat seru aja sih sebenarnya kalau di rumah. Kalau misalnya serius Hmm. mengajarkan anak-anak sebenarnya seru kayak gitu. Dan anak-anak pun akan diuntungkan saat dia besar, dia akan terbiasa dengan bahasa Inggris gitu. Dia pun nggak akan kayak merasa terbebani gitu kalau misalnya diajak dengan seru atau ayo kita baca cerita in English gitu. Orang Iya, tuanya belajar, benar. anaknya juga belajar bahasa Inggris. Iya, benar, Miss. Jadi nggak terbebani ya. Yang penting nggak terbebani sih kalau anak-anak. Makanya aku mulai dari sekarang seperti itu, Miss, ngomong aja gitu kan. Terus nanti aku Mm-mm. catatin pocket itu di papan whiteboard itu. Udah Yes. mereka udah lihat gitu. Setidaknya mereka nggak asing lagi dengan Mm-mm. kalimat Mm-mm. itu kan. Benar-benar. Jangan seperti saya lagi susah ya bahasa Inggris. Jadi di sekolah Iya. mereka udah lebih ini kan. Oh, udah pernah mamanya ngajari gini gitu kan. Jadi nggak buat stres gitu. Enjoy. Okay, thank you, Miss, for your information. Yes. Okay, so since our class will be end soon, jadi is there any question maybe? Nothing, Miss. Okay, nothing. So tomorrow uh we will have the class at 9 a.m. 9? Uh, I will give information to y- to your to you ya, like this. To you, yeah. Ya, will give information. Ya, atau bisa juga I will inform you, inform, Inform. memberi informasi, inform. I will inform you or I will tell you. Oh ya, Bisa I will inform you later. I will tell. I will inform you. I Atau will. tell. I will Inf tell you. yes, inform itu lebih formal untuk yang kata-kata formal, tapi kalau I will tell you itu lebih casual tone-nya. I will tell you, I will tell you. I will inform you itu lebih ke kayak di kantor gitu, pakainya I will inform you. Berarti nggak usah pakai give lagi ya? Kalau give, kalau give itu, kalau ini kan dia sebagai verb semua ya. Kalau misalnya give berarti kamu harus cari sambungannya dalam noun. I will give you, memberimu information. Atau I will give you reminder. Aku akan beritahu, mengingatkan gitu. Reminder itu pengingat. I will give you reminder. Remember. Bedanya adalah di sini mereka sebagai noun. Mereka ini udah kata benda. Kalau ini langsung verb. I will tell you, I will inform you I will tell you. later. I will give you information. Nah, ini kan lebih panjang ya, tapi tergantung sih, tergantung atmosfernya lagi. Ini juga nggak salah, artinya sama. Cuman kalau ini, I will give you information itu lebih panjang karena kita harus pakai noun-nya juga. Kalau ini langsung, artinya sama, lebih pendek, lebih ringkas dan artinya sama, right? I will tell later. Yeah, I Gitu. will tell you later. Sorry, I will I tell will you tell you. later. I will tell you later. Okay. Mhm. I will. I will. I will tell you later. Yeah, I will tell you later. Masih kaku lidahnya. Ya, nggak apa itu harus dibiasakan memang. I will tell you later. Okay.
Yeah, I will tell you later, ya, Miss. Yes, okay. I will wait for your information. So I hope we will have the class like at 9 a.m. or it's not too long from 9 a.m. because I'm also afraid that I can't to have the class. I can have the class if it's like too afternoon or too or like so far from 9 a.m. Okay. So I hope we will have the class on time. And I will wrap up the class here. Thanks for your attention. See you tomorrow and happy Monday. Bye, Ina. Bye, Miss. Thank you. Okay, thank you very much.